Halo teman-teman, kita tahu bahwa medsos adalah tempat untuk kita berbagi, belajar, dan berkomunikasi dengan orang banyak. Namun, seringkali medsos ini dijadikan ajang untuk menyebarkan informasi yang hoaks dan menyebarkan informasi ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa, terutama SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ujaran kebencian adalah segala bentuk komunikasi, baik itu tulisan, gambar, atau video, yang bertujuan untuk menghina, merendahkan, atau menyerang kelompok tertentu. Di Indonesia, ini termasuk konten yang menghina SARA, dan tindakan ini melanggar hukum loh. Dampak negatif dari ujaran kebencian pada medsos yaitu yang pertama, menimbulkan perpecahan pada masyarakat. Seharusnya medsos menjadi ajang pemersatu, bukan perpecahan. Yang kedua, menimbulkan kondisi fisik, kekerasan fisik yang nyata. Apa yang dimulai dengan ketikan, berakhir dengan kekerasan. Dan yang ketiga, memengaruhi kesehatan mental antara pelaku dan korban. Korban akan mengalami depresi, stres, hingga rasa bersalah. Bagaimana mencegahnya? Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pikirkanlah dampak dari setiap konten dan komentar yang kalian kirim. Jika kalian melihat konten yang bernuansa ujaran kebencian, janganlah balas dengan hal yang sama. Laporkan saja konten tersebut ke pihak platform terkait. Sebarkanlah pesan-pesan positif yang mengedepankan empati, toleransi, dan saling menghormati. Kita semua punya peran penting dalam menciptakan media sosial yang aman dan nyaman untuk kita semua. Ingat, teknologi hanyalah alat, tapi cara kita menggunakannya menunjukkan siapa kita. Teman-teman, jadikanlah medsos sebagai alat pemersatu bangsa. Terapkanlah Pancasila. Kita sebagai manusia jangan sampai memecah belah. Kita harus bersatu karena negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadli Fajri Al-Habibi dengan NPM 247006111142. Selama mengikuti mata kuliah Pancasila, saya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya nilai-nilai dasar negara seperti kepedulian, kemanusiaan, dan persatuan. Pembelajaran ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi menginspirasi saya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi yang berlangsung di kelas juga memperkuat rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Saya berharap mata kuliah Pancasila ini terus menjadi fondasi yang penting bagi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa. Semoga melalui mata kuliah ini, generasi muda semakin peduli terhadap kemanusiaan, menjaga persatuan, dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajib Nasrullah dengan NPM 247006111126. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya saling menghormati dan hidup berdampingan dengan beragama. Dalam mata kuliah ini, saya semakin sadar bahwa Indonesia dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bangsa harus saling menjaga kerukunan dan kedamaian. Pesan penting yang saya ambil adalah pentingnya berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki peran dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Farel Fenaldi Putra Zaini dari kelas E dengan ujung NPM 138 dari jurusan Informatika. Kesan pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini, saya merasa sangat terbantu dengan cara Bapak menyampaikan materi yang tidak hanya teoritis, tapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pesan saya berharap Bapak dapat menginspirasi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam berinteraksi dengan sesama. Semoga perkuliahan ini bisa terus mendorong kami untuk tidak hanya memahami, tapi juga mengamalkan Pancasila sebagai dasar dalam bertindak di masyarakat. Terima kasih atas dedikasi dan bimbingannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Darmawan, NPM saya 2470061111128. Kesan dan pesan saya selama perkuliahan Pancasila. Selama mengikuti perkuliahan Pancasila, saya merasa mendapatkan banyak wawasan tentang nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar negara Indonesia. Diskusi di kelas sangat membuka pandangan saya tentang pentingnya Pancasila, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perkuliahan ini, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya teori, tetapi juga panduan praktis untuk menciptakan masyarakat yang adil, bersatu, dan bermartabat. Dengan berbagai contoh nyata yang disampaikan dosen, saya jadi lebih memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Materinya sangat relevan, terutama saat menghadapi isu-isu sosial dan budaya yang berkembang. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman atas pengalaman belajar yang penuh makna. Semoga nilai-nilai Pancasila terus menjadi panduan kita dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ridwan Imani. NPM saya 2470061111140. Oke, saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan mata kuliah Pancasila. Yang pertama, kesan saya yaitu setelah mempelajari mata kuliah Pancasila, yaitu saya merasa semakin memahami pentingnya nilai-nilai dasar yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Materi yang disampaikan juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari yang saya alami, dan juga banyak sangkut pautnya dengan isu terkini juga. Lalu terutama dalam mengaplikasikan semangat gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Diskusi kelas dan tugas-tugas yang diberikan juga membantu memperkuat kesadaran saya akan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Lalu pesan saya yaitu saya berharap mata kuliah Pancasila terus diajarkan dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif agar mahasiswa tidak hanya memahami teorinya, tapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk mengaitkan materi dengan isu-isu terkini sehingga Pancasila dapat menjawab tantangan dan isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.